Bismillah. Malam ini Zai dapat pertanyaan di antara teman-teman. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana caranya agar kita enggak benci dengan seseorang yang udah menzolimi kita atau yang udah nyakitin kita? Dan tentunya ini jawabannya enggak gampang teman-teman. Karena ini tentang perasaan. Perasaan itu kan enggak semudah bisa kita atur. Misalnya kita biasa aja dengan orang yang udah nyakitin kita gitu kan, itu wah luar biasa. Untuk melakukan hal seperti itu berat banget. Kita biasa aja atau bahkan memaafkan ya berat banget kan. Pengennya kita ngedoain yang buruk-buruk atau balas dendam atau apapun lah itu. Namun di dalam Islam jawabannya luar biasa. Pertama, contohnya posisi kamu ini dizolimin ya. Contohnya posisi kamu lagi dizolimi. Maka doa kamu, peluang doa kamu diijabah itu besar banget. Karena hadisnya sahih dari Bukhari. Hadisnya seperti ini teman-teman. Doa orang yang terzolimi tidak ada hijab antara ia dan Allah SWT. Jadi peluang diijabahnya luar biasa. Jadi ketika teman-teman posisinya lagi dizolimi, kemudian teman-teman banyak berdoa, itu peluang dikabulkannya itu besar banget. Namun jangan sampai kita mendoakan yang buruk-buruk. Nah ini kadang salah juga nih karena kita nafsu gitu ya. Wah mumpung aku lagi dizolimi nih misalkan, doa-doa aku peluang diijabah besar banget. Udahlah doain yang buruk aja biar dikabulkan. Jangan juga seperti itu. Karena dalam surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik atau mendoakan baik kepada orang lain, sebenarnya itu buat kamu pribadi. Jadi, kalau kamu mendoakan yang baik kepada orang lain, maka doa itu akan balik lagi kepada kamu. Ya. Makanya kata ulama, ketika kita berbuat baik, sebenarnya itu untuk kita pribadi. Kalau misalkan kita berbuat buruk, maka itu sebenarnya untuk kita pribadi juga. Akan balik ke teman-teman. Berbuat baik akan baiknya ke teman-teman. Teman-teman berbuat buruk, maka buruknya akan ke teman-teman juga. Ya. Jadi meskipun ada peluang diijabah doa, jangan sampai mendoakan yang buruk-buruk. Tapi ini manfaatkan nih, teman-teman kan lagi dizolimi misalkan, wah teman-teman banyak berdoa gitu. Dan semoga ini juga menjadi kafarat dosa gitu ya, dihapusnya dosa-dosa. Nah kemudian yang ketiga, yang terakhir, Zai pribadi pernah di posisi seperti ini, dizolimi oleh teman sendiri, teman sekelas. Masih ingat waktu kelas 11 SMA dan wajahnya juga masih ingat. Tapi yang Zai lakukan pada saat itu, Zai berusaha nggak benci dengan orangnya. Tapi Zai nggak suka dengan sifat orangnya gitu. Zai berusaha nggak suka atau nggak benci dengan orangnya, tapi Zai benci dengan sifatnya. Karena teman-teman, suatu saat hidayah Allah itu bisa turun kapan saja. Mungkin saja nanti suatu saat nanti teman Zai ini yang sifatnya gitu ya, bikin jengkel, kemudian dapat hidayah dan dia berubah, kan nanti bisa jadi orang baik. Nah makanya Zai itu ketika posisi dizolimi dulu, itu pertama berusaha nggak benci orangnya, tapi benci sifatnya gitu. Dan yang kedua, Zai gak pernah dekat-dekat gitu. Pengennya tuh yang ngejauh aja, karena kalau misalkan dekat atau ngelihat orang itu bawaannya jadi nafsu gitu. Nah kalau misalkan itu jadi buruk ke Zai pribadi, maka lebih baik Zai pergi aja gitu, menyendiri, atau misalkan bukan menyendiri, ngejauhin orang itu gitu. Sampai dia berubah, baru deket lagi, seperti itu kalau Zai pribadi. Sabar ya teman-teman, hidup ini berwarna. Teman-teman nggak bisa terus-menerus bertemu dengan orang yang baik-baik. Tapi suatu saat nanti teman-teman juga bakal ketemu dengan orang yang jengkel menguji teman-teman. Karena hidup ini berwarna teman-teman. Nikmati saja, enjoy your life. Dan ya suatu saat nanti pasti ada kunci jalan keluarnya. Oke? Jangan lupa sunah sebelum tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee krap.